Bisa juga kita berteori bahwa undang-undang ini khusus untuk mendukung Anies Baswedan. Karena dia punya waktu yang panjang untuk keliling Indonesia, Banteng versus Celeng ini durasinya akan panjang tapi sama sekali tidak produktif. Gubernur-gubernur di luar Jawa juga menjadi pusat atensi nasional. Jadi bangsa kita nanti politiknya, rujukan pembangunannya tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tapi sudah pindah ke luar Jawa. Oke, ketemu lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini saya pakai kostum yang ya beginilah. Agak beda, kostumnya ada hawa-hawa pantainya karena emang ada acara khusus hari ini. Tapi sebelum acara saya harus siaran dulu. Jadi daripada capek-capek ganti baju, terpaksa pakai baju ini aja. Kali ini kita akan membahas tema yang diusulkan oleh salah satu pemirsa mikrofon Hasan Nasbi pada minggu lalu. Dan tema ini sudah disusun dan sudah diolah oleh tim riset Hasan Nasbi Channel untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai saja dari pertanyaan pertama. Silakan, pertanyaan pertamanya apa? Ya, hasil survei banyak ya. Tapi hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel dan terdaftar di Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia memang memperlihatkan bahwa ada beberapa gubernur yang punya kesempatan, punya dukungan politik yang cukup dominan. Bahkan, lebih tinggi dibandingkan dukungan politik terhadap misalnya ketua-ketua umum partai. Bahkan lebih tinggi daripada dukungan politik masyarakat terhadap misalnya menteri-menteri. Ada beberapa gubernur, seperti misalnya Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu biasanya nempel ketat, Pak Prabowo. Kalau dari hasil lembaga yang kredibel. Kalau bilang Ganjar Pranowo nomor 1 saya rasa, pasti menggunakan metodologi yang berbeda. Tapi Jumhurul Surveyor gitu, kesepakatan para surveyor-surveyor yang kredibel itu sejauh ini Ganjar masih nomor 2. Ada juga Anies Baswedan. Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta kalau nggak nomor 3, nomor 4. Dengan angka yang terpaut ya agak sedikit jauh ya. Kadang-kadang 9%, kadang-kadang 10%. Sementara Ganjar mungkin 15-16%. Kemudian di bawah itu ada lagi Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mungkin 5-6% elektabilitasnya jika dibuatkan simulasi banyak nama. Dan ini memang sejauh ini baru gubernur-gubernur di Pulau Jawa, sementara kita punya 34 provinsi. Nah, kenapa gubernur-gubernur yang ada di Pulau Jawa seperti DKI, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, kemudian itu tampak dominan dalam survei-survei Pilpres. Mungkin kita harus paham bahwa memang politik kita tuh heavy di Jawa. Kemudian juga penduduknya heavy di Jawa. Dan kalau kita bicara gubernur Jawa Barat misalnya, basis elektoralnya 30-an juta. Bandingkan dengan misalnya provinsi Babel, basis elektoralnya hanya 1 juta. Atau provinsi Kepri yang basis elektoralnya kira-kira juga kurang lebih 1 juta orang. Kemudian misalnya gubernur Jawa Tengah, basis elektoralnya ya hampir 30 juta. Gitu. Penduduknya itu yang pernah memilih dia itu puluhan juta. Gubernur DKI memang nggak terlalu besar, ya plus minus hampir 10 juta lah penduduknya. Dengan pemilih mungkin sekitar 7,5 juta jiwa. Tapi itu juga besar. Itu yang menyebabkan misalnya kenapa kalau mereka sudah terpilih jadi gubernur di Jawa kemudian disimulasikan dalam Pilpres tuh dia sudah punya angka yang lumayan mencolok lah. Kemudian yang kedua, itu pusat spotlight berita, spotlight media sosial, spotlight informasi di Indonesia itu memang Jawa. Terutama Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi apa yang terjadi di Pulau Jawa ini, apa yang terjadi di Jakarta, itu menjadi perbincangan nasional. Itu menjadi pusat atensi nasional. Beda kalau misalnya kejadiannya misalnya di Maluku Utara.
Ya kalau nggak gawat-gawat amat atau kalau nggak bagus-bagus amat, ya nggak jadi atensi nasional. Sementara kalau di Jawa, gubernurnya marah-marah jadi atensi nasional. Kalau gubernur Kepri marah-marah, belum tentu jadi atensi nasional. Kalau gubernurnya kecebur got, jadi atensi nasional. Tapi kalau misalnya di luar Jawa, belum tentu jadi atensi nasional. Apalagi kalau misalnya sifatnya pembangunan. Kalau gubernurnya membangun sesuatu yang baik, yang bagus, itu pasti jadi atensi nasional. Jadi memang tidak rata ya. Maksudnya kesempatannya memang belum merata. Kalau di Amerika Serikat mungkin kan gubernur kayak gubernur Arkansas gitu, wilayah yang nggak terlalu dominan dulu kayak Bill Clinton, tapi bisa jadi seorang presiden. Gubernur Texas misalnya bisa jadi seorang presiden. Jadi tidak hanya politisi-politisi yang ada di Washington yang bisa jadi calon presiden, tapi politisi di daerah juga bisa jadi calon presiden. Kalau di Indonesia bisa politisi daerah jadi calon presiden, tapi kepala daerah di Jawa. Kepala daerah di Jawa. Gitu. Jadi sementara ini memang seperti itu. Kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa, tapi sejauh ini memang seperti itu yang terjadi. Jadi kenapa? Tadi kira-kira sudah terjawab dengan 2 alasan tadi. Silakan pertanyaan kedua. Kita butuh proses mungkin agak panjang supaya gubernur-gubernur di luar Jawa juga menjadi pusat atensi nasional. Supaya misalnya kebaikan pembangunan yang ada di luar Jawa juga bisa menjadi contoh. Kan bedanya begitu. Karena sejauh ini Jawa jadi pusat rujukan pembangunan, maka luar Jawa itu meniru Jawa. Jadi belum ada kejadian Jawa meniru luar Jawa. Itu belum ada kejadian. Dulu kita punya gubernur-gubernur yang berprestasi di luar Jawa, tapi tidak menjadi atensi nasional dan tidak menjadi contoh buat daerah-daerah di Jawa misalnya, atau tidak menjadi contoh buat daerah-daerah lain. Misalnya begini, dulu kan Gorontalo dibilang sangat sukses dan sangat mencolok di zaman kepemimpinan Fadel Muhammad misalnya. Ekonominya tumbuh luar biasa, pembangunannya juga luar biasa, tapi tidak menjadi contoh secara nasional, tidak menjadi perbincangan juga secara nasional. Ketika Nurdin Abdullah di Bantaeng itu kan juga sukses, sebelum ditangkap ya. Ketika jadi gubernur kan juga bisa dibilang cukup bagus. Tapi tidak menjadi pusat atensi nasional. Karena apa tadi? Politik kita memang masih heavy di Jawa. Pusat informasi kita dan rujukan politik kita masih ada di Pulau Jawa. Nah ini mungkin nanti akan berubah kalau misalnya terobosan yang dibuat oleh pemerintah hari ini, seperti Pak Jokowi, memindahkan ibu kota dari Pulau Jawa ke Kalimantan misalnya, menurut saya itu tidak hanya sekedar pembangunan fisik, tapi nanti itu juga pembangunan kebangsaan gitu. Jadi bangsa kita nanti politiknya, rujukan pembangunannya tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tapi sudah pindah ke luar Jawa, ke Kalimantan. Jadi nanti pusat politik tidak lagi di Pulau Jawa, tapi di luar Jawa. Rujukan politik tidak lagi di Pulau Jawa, tapi ada di luar Jawa. Bahkan tokoh-tokohnya nanti juga akan bisa seperti itu. Buat tokoh politik itu tidak harus yang sudah bersemayam di Jakarta. Bukan hanya orang-orang yang sudah besar di Pulau Jawa, tapi orang-orang yang di luar Jawa juga nanti bisa mendapatkan spotlight, bisa mendapatkan perhatian, bisa mendapatkan atensi nasional sehingga bisa jadi rujukan. Wah, ini orang-orang yang bagus sehingga layak untuk dimunculkan menjadi calon pemimpin nasional. Nah, berapa lama itu? 5 tahun, 10 tahun? Ya, menurut saya paling cepat 10 tahun, mungkin. Ya, bisa lebih lama. Tapi mungkin belum tidak lebih cepat daripada 10 tahun. Mungkin begitu jawabannya. Harus didudukan di beberapa konteks ya. Anies Baswedan, Ridwan Kamil konteksnya dan Ganjar konteksnya sama-sama tidak, walaupun Ganjar punya partai ya, tapi bisa kita bilang tidak punya posisi menentukan di dalam partai. Tidak punya partai atau tidak punya posisi yang menentukan di dalam partai. Dari sisi dukungan politik, dia harus berusaha untuk dapat partai. Bahkan Ganjar sekalipun, meskipun dia seorang kader partai, tapi untuk mendapatkan partai itu nggak gampang. Apalagi terlihat sekarang dukungan dari partainya sendiri terhadap dirinya tuh kelihatannya negatif gitu. Bukan positif, tapi terlihat reaksinya negatif terhadap Ganjar. Tapi ada konteks lain. Konteks lainnya misalnya selesai masa jabatan. Kalau Ridwan Kamil dan Anies itu
konteksnya menurut saya galau. Kenapa galau? Karena dia ada di 2 pilihan, ya. Walaupun pilihan-pilihan ini sebenarnya, sama-sama enak aja. Apakah dia mau maju pilpres atau maju lagi gubernur? Karena masih ada kesempatan juga untuk maju gubernur di tahun yang sama. Tapi nggak bisa dua-duanya, dia harus milih salah satu. Jadi kalau misalnya tidak dapat kesempatan untuk maju pilpres 2024, Anies Baswedan bisa punya kesempatan untuk maju di DKI lagi. Bagaimanapun kan dia incumbent, dan incumbent pasti dilirik oleh partai politik untuk maju di daerah yang sama. Ridwan Kamil juga begitu, karena dia masih 1 periode, maka kalau tidak ada kesempatan, tidak ada partai yang melirik dia untuk maju di 2024 dalam konteks pilpres, maka dia bisa maju lagi ke Gubernur Jawa Barat untuk kedua kalinya. Karena dia incumbent, dia pasti dilirik oleh partai politik. Kalaupun tidak dilirik oleh partai politik, untuk level pilkada, ada kesempatan maju di jalur perseorangan. Jadi dia bisa kumpulin KTP, kalau KTP-nya cukup, dia bisa maju tanpa dukungan partai politik. Beda dengan pilpres, dia nggak bisa ngumpulin KTP untuk maju dalam pilpres. Jadi betul-betul bergantung dengan ada atau tidaknya dukungan partai politik. Nah, bagaimana dengan Ganjar? Ganjar mungkin bukan galau, tapi lebih kepada nggak ada jalan lain. Karena masa jabatannya di Jawa Tengah sudah selesai. Jadi posisinya bukan dalam posisi galau, tapi posisi jalan keluarnya hanya satu. Kalau Ganjar mau naik level ke ke tingkat nasional, ya pilihannya dia harus dapat partai supaya bisa maju pilpres. Nah, sekarang pertanyaannya, dapat partainya bisa apa tidak? Walaupun dia kader partai, tapi kalau melihat reaksi-reaksi negatif daripada pengurus dan orang-orang yang ada di struktural partai, kayaknya perjuangan Ganjar untuk mendapatkan partai ini cukup berat. Bahkan menurut saya, kalau mau nakal berpikir sedikit ya, lebih mudah buat Ganjar mendapatkan partai di luar PDIP. Seandainya dia sekarang memutuskan untuk keluar dari PDIP, saya rasa ada 1-2 partai lain yang akan segera menangkap Ganjar supaya menjadi kader mereka dan ditempatkan dalam struktur yang tinggi, sehingga dia punya kesempatan untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti. Mungkin begitu kalau soal kesempatan ya. Ya, apa ya, pertama saya mau bicara dulu soal agresivitas dalam diksi politik ya. Jadi kalau dalam politik kebangsaan tuh memang kita sering melambangkan dengan binatang, saya nggak tahu kenapa. Tapi biasanya kalau melambangkan diri sendiri dengan binatang itu untuk kebanggaan, kegagahan, dan kejayaan. Kayak misalnya negara-negara banyak yang melambangkan dirinya dengan elang, dengan garuda, atau dengan singa. Kekuatan-kekuatan politik juga begitu, atau individu-individu dalam politik juga begitu. Kita ini adalah singa, kita ini adalah elang yang akan terbang tinggi, kita ini adalah apa itu. Jadi penyebutan diksi kebinatangan itu untuk kebanggaan, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang sifatnya agresif. Jadi melabel orang lain dengan sebutan binatang, yang jelas itu bukan kebanggaan. Misalnya dibilang kirik, yang terbaru dibilang celeng, ada yang bilang cebong, ada yang dibilang kampret. Jadi diksi ini diksi penghinaan. Nah, kalau menurut saya ketika misalnya ada tokoh politik dengan orang-orang yang mendukungnya kemudian dilabeli dengan diksi kebinatangan yang bukan kebanggaan. Kan celeng bukan sesuatu yang simbol yang bisa dibanggakan gitu. Jadi kan itu pasti penghinaan. Nah, menurut saya itu pasti akan dapat perlawanan. Ini saya yakin durasinya akan panjang nih. Banteng versus celeng ini durasinya akan panjang, tapi sama sekali tidak produktif. Tidak produktif untuk kedua belah pihak. Kenapa? Nah, gini. Kalau dari hasil-hasil survei kita dapat melihat bahwa basis elektoral Ganjar dan PDIP itu hampir sama. Ya PDIP pilih Ganjar, ya Ganjar dipilih oleh konstituen PDIP. Basis elektoral mereka nyaris barisannya tuh sangat besar. Hampir sama lah. Jadi kalau ada pertempuran seperti ini, pertengkaran seperti ini, tidak akan saling membesarkan. Karena basis elektoral Ganjar tidak ada di luar PDIP. Mungkin dukungan elektoral terhadap Ganjar akan bertambah. Dari 15 jadi 16% mungkin. Atau dari 15% jadi 17% mungkin. Tapi sisanya yang dari PDIP yang lain, tidak akan dukung Ganjar. Atau malah bisa berkurang.
Karena sudah terjadi pembelahan seperti ini antara Banteng dan Celeng, bisa jadi pendukung Ganjar turun. Bisa turun drastis, ya, bisa turun sedikit, bisa turun drastis. Dan pendukung PDIP juga terbelah. Ada yang dukung Ganjar, ada yang tidak mendukung Ganjar. Jadi sama sekali tidak produktif bagi keduanya. Saya masih sulit membayangkan bahwa dengan adanya kontroversi ini, dengan adanya pertengkaran ini, kemudian Ganjar akan dapat sokongan dukungan dari luar PDIP, konstituen PDIP. Saya belum bisa membayangkan itu. Karena kalau ngelihat data-datanya, basis elektoralnya bukan di sana. Gitu. Dan saya juga tidak bisa membayangkan bahwa PDIP akan solid dan besar dengan pertengkaran seperti ini. Jadi ini sama-sama mengecilkan keduanya. Kalau ada orang yang berteori bahwa ini akan membesarkan Ganjar, saya tidak terlalu yakin. Kecuali kalau misalnya basis elektoral Ganjar selama ini itu di luar PDIP. Nah, itu mungkin bisa membesarkan Ganjar. Tapi sejauh ini menurut saya ini akan mengecilkan buat keduanya. Tidak membesarkan salah satu maupun tidak membesarkan keduanya. Gitu. Itu yang ngomong pendukungnya Anies Baswedan, saya yakin. Jadi begini, jadi kalau saran saya itu begini. Kalau kita bangun pagi, itu jangan langsung keluar rumah dan lihat bayang-bayang. Karena ketika matahari pagi itu memang bayang-bayang kita tuh panjang sekali. Jauh melebihi panjang badan kita. Jadi kalau kita melihat bayang-bayang yang jauh lebih panjang dari badan kita itu bisa suka salah dalam menghitung dan menaksir diri kita sendiri, ya, mengukur diri kita sendiri. Ya kalau mau keluar ngukur bayang-bayang itu kira-kira jam 10 lah. Ketika misalnya nyawa kita sudah kumpul, ketika kewarasan kita sudah normal, keluarlah dari rumah, lihat bayang-bayang kita. Itu kira-kira akan normal. Jadi bayang-bayang akan setinggi badan kita. Ini yang menyebabkan tuduhan-tuduhan maupun statement-statement yang tidak berdasar. Pemilu serentak 2024 itu diundangkan tahun 2016 ketika Anies Baswedan masih jadi Menteri Pendidikan. Dan tidak ada satupun orang di Republik ini yang menyangka dan menduga bahwa Anies Baswedan akan jadi Gubernur DKI pada tahun 2017. Anies Baswedan baru diberhentikan sekitar bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2016. Jadi undang-undang ini sebelum Anies terpilih jadi gubernur dan sebelum Anies diberhentikan dari jabatan menteri. Nah, undang-undang ini dibuat itu kan mengatur ratusan kabupaten kota, pilkada ratusan kabupaten kota. Mengatur pilkada 34 provinsi. Bahwa semuanya 500 lebih pilkada itu akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Gitu. Jadi bukan hanya pilkada DKI yang akan dilakukan tahun 2024, tapi seluruh pilkada di Indonesia dilakukan tahun 2024. Jadi sangat tidak berdasar bahwa undang-undang ini diadakan atau diada-adakan untuk menjegal Anies Baswedan terpilih lagi jadi Gubernur DKI. Kalaupun nanti faktanya Anies Baswedan harus turun dari jabatan gubernur pada tahun 2022 dan dia punya waktu kosong 2 tahun lagi sebelum 2024, yaitu bisa jadi kelemahan karena dia tidak punya jabatan, tapi bisa juga jadi keleluasaan. Karena dia tidak punya lagi jabatan, dia bisa jadi keliling Indonesia. Jangan-jangan undang-undang ini bisa juga kita berteori bahwa undang-undang ini khusus untuk mendukung Anies Baswedan. Karena dia punya waktu yang panjang untuk keliling Indonesia tanpa harus terikat jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bayangkan coba misalnya Ridwan Kamil sampai tahun 2023 itu masih harus terikat di Jawa Barat. Nggak bisa kemana-mana. Karena posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat. Ganjar Pranowo sampai tahun 2023 masih terikat di Jawa Tengah. Nggak bisa kemana-mana. Karena posisinya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sementara Anies Baswedan 2022 merdeka. Iya, dia tidak lagi menyandang posisi Gubernur DKI Jakarta sehingga dia bebas keliling-keliling Indonesia. Atas nama yayasan baru mungkin, atas nama Indonesia Mengajar lagi, atas nama yayasan turun tangan atau apapun itu, dia bisa keliling Indonesia karena tidak terikat lagi dengan jabatan dia sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kayak gitu. Jadi kalau mau berteori konspirasi, saya bisa bikinkan teori konspirasi sebaliknya. Terima kasih.
Saya mengajak Anda semua untuk menyampaikan ide, gagasan, persoalan, permasalahan apa yang kira-kira layak dan pantas dibahas dalam acara Mikrofon Hasan Nasbi ini. Dan untuk setiap ide yang dipakai, ya, setiap ide yang dipakai itu tim kami akan menyiapkan reward sebesar Rp200.000 untuk orang yang idenya kita gunakan. Dan dalam podcast berikutnya kita akan sampaikan bahwa pertanyaan ini, persoalan ini diajukan oleh si A, si B, atau si C, sehingga orang itu nanti yang akan mendapatkan reward dari tim riset. Jangan lupa kirimkan masukan-masukan Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda, sehingga nanti pertanyaan yang dibahas akan dapat reward bagi orang-orang yang beruntung. Silakan juga like dan subscribe channel ini supaya channel ini makin bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih.